lagi sama Abang Atia dan Umi Diwati. Hari ini kita masih melanjutkan yang kemarin. Apa nggak Kak Atia? Takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Iya. Hari ini hari puasa keberapa, Bang? Kanan. Iya, semangat puasa ya teman-teman. Jangan lupa makan sahurnya cukup dan bergizi biar kuat. Ya, oke, hari ini kita sambung membacakan hadis-hadis tentang yang kemarin ya, kita bacakan hadis-hadis tentang apa kemarin? Dahsyatnya hari kiamat dan balasan Allah ya kepada setiap perbuatan manusia. Jadi kita itu hanya boleh takut sama Allah, karena Allah selalu bisa melihat kita dimanapun berada. Ya nggak, Bang? Abang punya tempat nggak yang Allah nggak bisa lihat? Tempat sembunyi yang Allah nggak bisa lihat? Nggak ada, teman-teman. Jadi kita ke arah sana, kemanapun, ke dalam terowongan, masuk ke dalam perut bumi pun Allah tahu ya. Nah, habis itu kalau kita takutnya bukan sama Allah, misalnya sama Umi Abi aja, bisa jadi puasanya batal, ya kan? Kalau Umi Abinya lagi serepot, nggak bisa ngeliatin, bisa ada yang minum di dapur, bener nggak, Bang? Atau minumnya sambil wudhu. Maaf, Umi Abi ngeliat juga pas wudhu, misalnya ya, Bang ya. Tapi karena kita takutnya sama Allah ya, dimanapun kita tetap nggak berani, ya kan, melakukan kemaksiatan. Oke teman-teman, hari ini kita sambung lagi. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul mu'minuna ma indallahi minal uqubat ma tami'a bi jannati ahadun ya." Seandainya orang-orang mukmin itu mengetahui ya balasan yang ada di sisi Allah ya, siksaan neraka, ma tami'i bijannatihi ahadun, maka tidak seorang pun kecuali mereka menginginkan sekali dengan surga. Nggak ada yang mau masuk neraka dong, pasti maunya surga. Karena tempat di akhirat itu cuma dua. Kalau nggak masuk neraka berarti surga. Kebalikannya, kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Kalau kita tahu di neraka itu ngeri banget siksaannya, maka pasti kita mau masuk surga lah ya. Kalau mau masuk surga berarti harus takut kepada Allah. Iya, takut kepada Allah, harus nurut ya. Kalau takut itu kan nurut, benar nggak? Kalau takut itu berarti nurut sama Allah ya. Nah, kemudian walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahad. Nah, sebaliknya, seandainya ya orang-orang kafir itu mengetahui rahmat Allah, Allah itu maha memberikan kasih sayang ya, yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang berputus asa dari rahmat Allah ya. Nah, jadi ada dua nih. Kalau orang Islam itu, orang mukmin itu dia tahu siksanya beratnya di hari neraka, di hari akhirat, maka pasti dia menginginkan sekali surga, dan dia pasti takut sama Allah. Sebaliknya, kalau orang kafir itu, seandainya orang kafir itu tahu ya bahwa Allah itu maha pengampun, maha memberikan rahmat, kalau dia taubat Allah masih memaafkan. Nah, biasanya pastilah mereka itu tidak akan putus asa. Maksudnya mau taubat gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu, harus belajar ya, karena Allah itu di sisi lain tegas ya, membalas semua amal perbuatan manusia. Tapi kalau hambanya mau bertobat, Allah itu maha mengampuni, maha memberikan kasih sayang, ya kan? Kalau kita nih ada orang jahat banget, tapi habis itu dia bertobat, dia baca istighfar, dia minta maaf kepada semua orang yang pernah dia jahati, ya. Kemudian dia habis itu beramal ibadah, nurut sama Allah, sisa hidupnya dipakai untuk ketaatan, maka Allah akan mengampuni sebesar apapun dosanya sebelumnya, ya. Iya, benar. Kayak sahabat Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam dia pernah berbuat maksiat gitu ya. Nah, seperti sahabat-sahabat Rasulullah ya, itu dulu waktu mereka masih belum masuk Islam,
Mereka juga ada yang membunuh anak perempuannya, ya, karena dulu di Mekah kan anak perempuan dianggap membebani, ya. Jadi anak perempuan dibunuh sebelum hidup, dibunuh setelah dilahirkan, gitu ya, dikubur hidup. Tapi ketika mereka masuk Islam, kemudian mereka bertobat, kemudian mereka jadi tentaranya Allah, mereka menjadi pembela Rasulullah, maka semuanya dijamin masuk surga. Jadi kalau kita punya salah-salah di masa lalu, setelah kita belajar, ya, kemudian kita mau tobat, kemudian kita mau memperbaiki diri kita, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Semangat, semangat, dong, semangat dalam taat, ya. Nah, berikutnya adalah nih, ya, apa nih namanya? Nah, nih ya, Masya Allah. Ini kisahnya agak panjang ya. Nah, jadi gini, ini ada dari Ibnu Umar. Nah, semoga Allah meridhoi beliau ya. Nah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada seorang kiflu. Kiflu itu adalah orang yang suka menjamin urusan orang lain ya, dari Bani Israel, yang tidak berhati-hati dari dosa yang dilakukannya. Oh, ini kita lewat aja ya. Kita ganti hadisnya yang ini aja. Nah, demi kemuliaanku, aku tidak akan menghimpun dua rasa takut dan dua rasa aman pada diri seorang hamba, kata Allah. Paham lah ini? Allah tidak akan menghimpun tuh menjadikan satu. Dua rasa takut. Ini rasa takut, ini rasa takut. Allah tidak akan menjadikan satu. Dua rasa takut ini. Dua rasa takut ini apa? Yaitu satu, takut kepada Allah pada saat di dunia. Nih, satunya adalah takut sama Allah di dunia. Kemudian satunya lagi adalah rasa takut kepada akhirat. Ya. Nah, di sini kata Allah, jika ia takut kepadaku di dunia, jika selama di dunia nih dia takut sama Allah. Kalau takut sama Allah berarti dia berhati-hati kan? Mau melakukan apa-apa tuh dia nanya dulu, Allah bolehin nggak? Allah senang nggak? Nah, karena dia takut sama Allah ya. Maka kata Allah, aku akan memberikannya rasa aman di hari kiamat. Jadi kalau dia takut di dunia, maka dia tidak takut lagi nanti hari kiamat. Karena nggak mungkin bersatu nih. Kalau dia takut di dunia, maka dia tidak akan takut dengan kiamat. Sebaliknya ya, jika ia merasa aman dariku di dunia, santai aja nih, nggak puasa santai, nggak sholat santai, jailin temennya santai, nggak takut sama Allah, maka nanti kata Allah nih ya, aku akan memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat. Nah, jadi kita pilih mana nih teman-teman? Mau takut di dunia, apa takut nanti di hari kiamat? Iya dong, kita lebih baik takut di dunia ya. Sekarang ini kita takut, kita mau ngambil barang teman takut, kita mau berani menjawab nasihat orang tua takut ya. Kalau aku jawab nanti Allah nggak ridho, karena di dalam Al-Quran wala takul lahum ma'uf. Janganlah kalian berkata uf aja, nggak boleh. Misalnya, bang, tolong ambilin Umi mangkok dong. Umi, abang terus yang disuruh, misalnya, itu nggak boleh. Apalagi sampai teriak misalnya, nggak mau. Nah, ya, jadi itu nggak boleh. Nah, kalau kita takut sama Allah di dunia, nggak mau jailin saudaranya, nggak mau merusak barang teman-temannya, ngambil tanpa izin, ya, nggak mau berbohong karena takut sama Allah, maka nanti di hari kiamat dia nggak takut. Jadi walaupun bumi bergoncang kah, apakah, dia nggak akan takut, karena Allah yang akan membuat dia tenang, karena dia akan dilindungi sama Allah. Karena waktu dia hidup dia sudah takut, ya. Tapi kalau tadi di dunia dia nggak takut. Banyak loh orang yang nggak takut di dunia, ya nggak? Tuh yang di jalan-jalan misalnya nggak nutup aurat, perempuan atau laki-laki sama ya. Laki-laki tuh auratnya sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Iya. Kok kerudungnya gitu? Nah, laki-laki dari pusat sampai lutut ya. Nah, ada tuh laki-laki yang pakai celananya nggak nutupin pusatnya, nggak nutupin udelnya.
Atau pakai celananya nggak ditutupin tuh lututnya, atau punya celana panjang tapi lututnya dibolongin, disobek-sobek. Nah, itu berarti melihatkan aurat. Apalagi perempuan auratnya sampai dari seluruh tubuh kecuali muka dan muka aja nih sama telapak tangan yang boleh kelihatan. Nah, jadi mereka yang nggak takut tuh mengumbar auratnya gitu ya, rambutnya diperlihatkan gitu ya karena cantik sih. Kemudian bermake up gitu ya, pakai make up gitu ya, tabaruj. Kemudian bajunya seksi misalnya. Nah, itu berarti nggak takut sama Allah. Atau apa lagi? Berdua-duaan, laki-laki dan perempuan, bukan saudara, bukan mahram, berdua-duaan, berboncengan, atau main chattingan misalnya. Padahal kan nggak boleh laki-laki sama perempuan itu main chattingan kecuali ada keperluan syar'i, ada hajat syar'i. Misalnya hajat syar'i itu nanya ke Pak Guru. Nah, kita kan saya kan artinya perempuan, ustadznya laki-laki kan. Ustadz, afwan, besok itu ulangan apa ya? Jadwal Anda hilang, Ustadz, misalnya. Nah, tapi itu pun sebaiknya nanya dulu ke temannya yang perempuan, kalau ada, ya. Nah, itu boleh. Atau nanya sama Pak Dokter, kepala saya sakit, obatnya apa ya? Atau ngechatting, Paman sayur, nanti saya pesen ayam 2 ekor, pesan kambing 1 ekor. Wih, kambing. Ada nggak Paman sayur pesan kambing? Nah, misalnya itu boleh. Tapi selain itu, misalnya ya, apa kabar gitu ya, ke yang bukan mahram itu nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh. Kalau kita merasa santai melakukan itu, nggak menutup aurat, kemudian tidak puasa, misalnya di bulan Ramadan, habis itu apa lagi? Berani sama orang tua, misalnya selalu menyakiti orang lain dengan omongannya dan seterusnya, maka nanti di akhirat dia akan Allah berikan rasa takut yang dahsyat. Nah, kenapa ya tadi Allah tidak mengumpulkan? Jadi kita pilih nih, mau takut sama Allah di dunia atau nanti takut pada hari kiamat? Pilih yang mana? Di dunia. Iya, mending kita takut sekarang ya. Karena takut di dunia akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tapi kalau takut di akhirat, nggak akan selamat kita. Biar ketakutan banget di akhirat, ya Allah, Mbak takut ya Allah, itu udah nggak ada fungsinya lagi. Tetap nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka ya. Masya Allah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini dari Ibnu Abbas ya, semoga Allah meridhoi beliau. Nah, ia berkata ketika ayat ya surah At-Tahrim ayat 6 turun yang bunyinya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Nah, Allah menyuruh kita menjaga diri dari neraka yang bahannya adalah manusia dan bebatuan. Kalau kita bikin api, itu bahan bakarnya apa? Kayu, plastik bisa ya. Tapi neraka itu bahan bakarnya manusia. Serem nggak? Serem nggak bang? Abang ngapain sih nih? Nggak begitu dengerin Umi. Nanti dulu kan mainnya. Nah, pada suatu hari Rasulullah membacakan ayat ini kepada para sahabat. Nah, tiba-tiba ada seorang pemuda yang terjungkal pingsan. Masya Allah bang. Dibacakan ayat tadi nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ada yang langsung blok pingsan. Kenapa dia pingsan? Nah, di sini dicatatkan. Nah, karena dia takut dengan ayat tadi, saking takutnya dengan neraka. Itu tadi yang takut sama Allah. Kemudian Nabi meletakkan tangan beliau di atas hatinya di sini. Dan ternyata jantungnya masih berdetak. Dia ini orang bukan muslim, bang. Tapi ya Allah, ketika dibacakan ayat, dia itu
ketakutan. Kita yang Islam, kita yang sudah Muslim, takut nggak kalau ada ayat-ayat begini? Nah, ini dia takut. Kemudian diletakkan oleh Rasulullah tangan di dadanya, ya, di sininya, di hatinya, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, kemudian dia ternyata pemuda itu bisa, Bang. La ilaha illallah, masya Allah. Kemudian ia kemudian beliau memberikan bahwa si laki-laki pemuda tadi itu dia masuk surga. Iya, dia masuk surga gara-gara dia takut mendengar ayat Allah. Kemudian dia sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Nah, kemudian para sahabat akhirnya bertanya. Maksudnya para sahabat tuh gini, Masya Allah, beruntungnya dia masuk surga. Kita semua kan mau masuk surga juga. Kemudian, wahai Rasulullah, apakah di antara kami ada yang seperti itu? Maksudnya, adakah di antara kami juga yang masuk surga? Ya Rasulullah, enaknya laki-laki itu gitu ya. Tapi coba rasa takutnya kepada Allah. Luar biasa kan, dia sampai pingsan. Mana ada kita yang takut membaca ayat Al-Quran? Udah dikasih tahu aja ini nanti siksaannya dahsyat. Enggak juga takut. Nah, ini berarti kita harus melatih ya. Rasa takut itu harus dilatih dengan membaca ayat-ayat, membayangkan gitu ya, supaya kita benar-benar takut di dalam hati kita. Maka Rasulullah bersabda, ya, apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah yang berbunyi, ya, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Yang demikian itu untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan takut kepada ancamanku. Nah, jadi apa kata Rasulullah? Ya, semua kalian akan dapat. Surga itu akan dapat bagi semua orang yang takut sama Allah. Jadi kalau kalian takut, sama masuk surga juga. Walaupun nggak tapi rajin kayak gitu. Nah, ini ada lagi. Bagus pertanyaan Abang. Bisa masuk surga nggak? Tapi suka bohong. Tapi bohong. Nah, bisa masuk surga nggak? Tapi hobi maksiat. Bisa masuk surga nggak? Takut sama Allah, tapi masih suka nggak sholat. Bisa masuk surga nggak? Takut sama Allah, tapi nggak puasa. Tapi memakan harta riba. Takut sama Allah, tapi makan harta riba. Nah, bagus nih pertanyaan Abang nih. Tetap bisa masuk surga gak? Ini ada jawabannya, bukan Umi yang jawab ya. Ini yang jawab hadis ya. Nah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka ya, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Nah, ini di dalam surah Al-Mu'min. Nah, kemudian ya adalah ditujukan kepada orang ini ya yang berzina dan minum khamr. Dalam riwayat Ibnu Sabik dikatakan, apakah ditujukan pada orang yang berzina, mencuri dan minum khamr, tapi meski begitu dia takut kepada Allah. Nah, ini Rasulullah menjawab ya, ini pertanyaan sama kayak Abang tadi. Apakah ayat tadi, ya orang yang masuk surga karena ketakutan itu buat semua orang, termasuk dia yang tadi ya pencuri, minum khamar? Maka Rasulullah bersabda, la, bukan. Dalam riwayat Waqi dikatakan, bukan, wahai putri Abu Bakar bin Asy-Siddiq, tapi ia adalah orang yang menunaikan saum, sholat, sedekah, dan ia merasa khawatir ibadahnya tersebut tidak diterima. Nah, jadi ya orang yang takut dan masuk surga itu bukan orang yang melalaikan perintah Allah. Karena sebenarnya kalau dia lalai itu nggak takut, bohongan ya loh Bang. Benar nggak sih? Benar. Nah, kalau dia benar-benar takut ya mestinya dia nggak mungkin dong nggak sholat, nggak mungkin dong dia tetap minum khamr, ya kan? Nah, jadi yang takut ini yang bagaimana? Yang dia tuh sholat, puasa, bersedekah, berbakti pada orang tua, giat belajar, tapi dia masih takut banget. Tapi misalkan kebaikan ini kan tadi abang nanyanya kalau takut tapi nggak melakukan amal-amal. Kalau ini melakukan amal-amal tapi nggak takut. Nah, berarti dia melakukannya karena apa? Karena Islam. Iya,
ya kan berarti ada rasa takut sebenarnya di dalam hatinya, walaupun dia tidak mengungkapkan, atau karena rasa cintanya kepada Allah gitu kan. Nah iya, intinya di sini orang yang takut itu adalah orang yang sebenarnya melakukan ketaatan tapi dia masih takut gitu ya, menjaga takut masih ada amalnya yang tidak diterima Allah, makanya dia sangat berhati-hati. Istilahnya seperti berjalan di ini ya, di tengah bebatuan yang runcing misalnya, jadi hati-hati banget, dia takut tergelincir. Nah nah ini seru nih hadisnya nih Bang. Nih ada hadis dari Tsaubah radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau. Aku akan memberitahukan beberapa kaum dari umatku ya, di hari kiamat mereka datang dengan membawa kebaikan seperti gunung. Masya Allah. Jadi dia punya banyak amal kebaikan nih waktu di dunia, baik banget orangnya. Nah, amalnya tuh sampai kayak gunung. Tapi Allah menjadikannya bagaikan debu, nggak ada timbangannya sama sekali, nggak dianggap kebaikannya tadi di sisi Allah. Nah, orangnya seperti apa ini? Nah, maka ya Tsaubah berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat mereka dan jelaskanlah keadaan mereka agar kami tidak termasuk bagian dari mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Nah, kasih tahu dong Rasul biar kami nggak seperti itu. Nah, maka Rasulullah bersabda, ingatlah mereka adalah bagian dari saudara kalian dan dari ras kalian, artinya dari kalangan kita gitu ya. Mereka suka bangun malam sebagaimana kalian, tapi mereka adalah kaum yang jika tidak dilihat oleh siapapun ketika menghadapi perkara yang diharamkan, maka mereka melakukannya. Nah, ada nggak nih orang begini nih? Dia rajin sholat malam, rajin sedekah, orang mengenalnya orang baik, tapi kalau nggak ada yang lihat, ya dia melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Misalnya apa yang diharamkan oleh Allah? Homer. Apalagi yang diharamkan oleh Allah? Kayak berpacaran. Ya, betul, pacaran. Mencuri. Pas orang nggak ada lihat. Nah, apalagi yang diharamkan? Termasuk meninggalkan yang wajib, itu juga haram ya. Misalnya nutup aurat bagus, tapi ternyata ketika nggak ada orang atau lagi pergi ke kampung ya, kampung di situ nggak ada yang kenal sama dia, teman-temannya yang di kota nggak ada yang kenal, akhirnya dia nggak nutup aurat tuh pas di kampung, atau pas dia lagi keluar rumah nggak ada yang lihat juga, tengah malam misalnya ya, mau ngambil sendal ketinggalan di luar, nggak apa-apa, nggak pakai kerudung misalnya, nggak ada yang lihat juga. Nah berarti dia atau nggak ada umi abi juga nih, nggak apa-apa deh keluar nggak pakai kerudung gitu ya, boleh nggak begitu nih? Hati-hati. Nah hati-hati ya, kebaikannya yang bejibun tadi hilang kayak debu. Debu kayak apa sih debu? Terbang, nggak ada nilainya, nggak ada timbangannya di sisi Allah. Padahal nanti kan kita ditimbang tuh amal baik dan amal buruk. Nah jadi hati-hati banget nih. Kalau ada orang ngomongnya bagus, nggak ada orang ngomongnya kasar sama orang tua di rumah misalnya ya, di hadapan orang, iya, nggih umi, siap, lah baik abi, tapi pas nggak ada orang, umi nih mau benar. Nah itu nggak boleh yang seperti itu ya. Atau apalagi ya, kalau lagi nggak ada orang, apa ya? Misalnya di ini ya, sekarang kan lagi suka main Facebook misalnya ya. Nah, Facebook pakai nama orang lain, maksudnya nggak pakai nama dirinya gitu ya. Tadi atau gini, nonton yang nggak boleh ditonton karena lagi sepi, nggak ada orang, nonton film-film yang nggak boleh ditonton, nggak ada orang juga gitu ya. Waduh, itu bahaya itu. Puasanya, sholatnya, kebaikannya nolong orang, sedekahnya, sia-sia. Mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Nyata nggak mau. Berarti harus takut sama Allah, ada orang ataupun
nggak ada orang. Nah ini yang dimaksud di dalam kitab ini. Jadi kita itu pertama kita udah tahu ya, hukum takut kepada Allah itu wajib ya teman-teman, dalilnya banyak. Kemudian yang kedua ya, takutnya itu harus di dalam semua keadaan. Nggak boleh kalau di banyak orang aja takut gitu ya, tapi nggak ada orang juga kita harus takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini satu lagi ya, terakhir nih. Sesungguhnya orang yang beriman akan melihat dosa-dosanya seolah ia sedang berdiri di bawah gunung. Ia takut dosanya itu jatuh menimpanya. Nah, jadi kayak apa sih berdiri di bawah gunung? Kita tuh kan kecil banget di bawah gunung. Tapi kita ngebayangin ini gunungnya mau roboh ini. Takut banget, padahal dosanya kecil. Misalnya melalaikan sholat. Ya, itu mah bukan dosa kecil ya. Apa ya? Iseng misalnya, jahil. Atau menghabiskan waktu dengan yang sia-sia. Nah, tapi dia takut, astagfirullahaladzim ya Allah, hari ini Ana lupa tadarus gara-gara pegang HP aja dari tadi. Nah, misalnya seperti itu benar-benar harus takut gitu sama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, hari ini seharian Ana belum ada melakukan amal soleh yang lain selain sholat misalnya. Nah, kan kita takut tuh sama Allah. Nah, itu. Tapi ya, orang yang jahat akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hampir di hidungnya. Ada lalat nih. Di sini hampir. Lalat doang. Nggak apa-apa. Cuma nonton main game doang, nggak apa-apa kok seharian misalnya. Nah, nggak boleh ya. Itu orang jahat kata Rasulullah kalau yang begitu. Tapi kalau orang baik itu dia melakukan kesalahan sedikit aja. Misalnya tadi, astagfirullah, tadi anak kok keceplosan bohong ya. Astagfirullah, yang takut ya Allah, kayak apa ini kalau hamba mati ya Allah, anak nanti masuk neraka, aduh takut ya Allah gitu. Nah, ada juga tuh yang suka bohong, kayak makan aja bohong 3 kali sehari. Tenang-tenang aja dia, nggak apa-apa. Kan Anda bercanda aja bohongnya. Maksudnya 3 kali sehari? Iya, artinya udah jadi sehari-hari gawiannya bohong, sudah tiap hari ngeprank orang, bohongin orang. Nanti kalau orangnya merasa tertipu, kesenangan, ye aku berhasil ngeprank. Kata Umi apa? Nggak boleh sebut nama orang ya. Oke, ini hadis riwayat Bukhari ya. Seperti inikah Abu Syihab berkata dengan tangannya yang diletakkan di atas hidungnya ya. Nah, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Nah, sesungguhnya Allah akan mencintai seorang hamba yang takwa, kaya, dan tidak dikenal karena sibuk beribadah kepadanya. Artinya apa? Nih, kaya di sini kaya jiwa ya, bukan hartanya banyak, tapi dia di dalam hatinya yang kaya, dia merasa cukup. Dia merasa menjadi orang yang punya segala sesuatu, walaupun dia sederhana aja. Itu namanya kaya. Kemudian tadi, ia tidak dikenal karena sibuk beribadah. Orang nggak tahu kalau dia itu punya ibadah-ibadah karena dia nggak pernah memperlihatkan di hadapan orang. Masya Allah ya. Jadi mari ya, setelah kajian ini sebenarnya masih ada sih dalilnya, nanti kepanjangan bosan. Nah, jadi mari ya setelah kajian ini kita harus memupuk rasa takut kita. Rasa takut kita itu harus kita olah, harus kita bangun ya. Jadi jangan takut kepada sesuatu yang nggak jelas. Takut kepada sesuatu yang jelas, nggak jelas tuh gimana? Mau bangun sholat malam wudhu takut. Nanti ada yang gerak-gerak warna hitam. Ya iyalah, bayangan kita sendiri gerak, orang kita jalan. Iya kan? Itu nggak boleh takut-takut yang begitu ya. Takut sama Allah. Ya Allah, kalau hamba esok mati nanti nggak sempat lagi sholat. Padahal Anda banyak kesalahan. Saya mau menghapus dosa hamba dengan sholat malam misalnya. Nah, itu rasa takut yang seperti itu yang harus kita miliki. Dan beribadahnya itu nggak perlu dibuat supaya orang tuh tahu kalau kita itu alim, kalau kita itu rajin sholat, kalau kita itu rajin puasa. Nggak perlu kita membuat orang lain tahu. Tapi kalau orang lain tahu, terserah dia gitu ya. Tapi nggak perlu kita mempertontonkan. Misalnya ya, kalau lagi bantu orang
dimasukin video ya, dimasukin ke berita gitu ya. Nah, nggak perlu yang seperti itu. Kita kalau mau ngasih aja gitu ya. Nah, kalau kita mau ibadah aja gitu ya. Kalau kita mau nolong orang tua ya nolong aja ya. Oke, paham? Paham. Oke, kesimpulannya apa? Takut kepada Allah itu wajib. Kemudian takut sama Allahnya dalam keadaan sendiri atau terang-terangan. ya, sembunyi atau terang-terangan. Kemudian Sembunyi ya tadi tidak perlu menampakkan kebaikan-kebaikan diri kita. Cukup Allah yang tahu. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba yang takut kepada Allah dan memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok ya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Iya, jangan lupa ya teman-teman.